Istri serep. Namaku Juliani. Aku seorang perempuan yang dinikahi oleh lelaki karena terpaksa. Waktu itu, aku menggantikan posisi kakakku untuk menjadi istri dari calon suaminya. Ceritanya begini. 2 tahun yang lalu, aku dinikahi oleh seorang pria yang seharusnya pria itu menjadi suami kakakku. "Kak Juliana, kakak mau kemana?" teriakku saat melihat Kak Juliana kabur lewat jendela. Aku segera mengejarnya, sebab hari ini adalah hari pernikahannya, tapi kenapa dia malah kabur? "Kak Juliana, Kak Juliana," teriakku. Aku berusaha menghentikan lari kakakku itu, namun dia semakin cepat. Hingga akhirnya sampai di ujung gang rumah kami. Aku di sana barulah bisa menangkap tangan Kak Juliana. "Kakak mau kemana? Kakak harusnya menikah. Kenapa kakak malah kabur?" tanya aku bertubi-tubi. "Maafin kakak nggak sanggup untuk menikah. Kakak belum siap," ucap Kak Juliana sembari menangis. "Tapi kak, acara sebentar lagi dimulai. Gak bisa kayak gini, kasihan calon suamimu," ucapku berusaha membujuk Kak Juliana. Namun kakakku itu tetap saja memilih untuk pergi. Hingga tak lama kemudian, calon suaminya menghampiri. "Kamu mau kemana sayang? Ini hari pernikahan kita. Kenapa kamu mau kabur?" tanya Mas Bayu pada Mbak Juliana. Namun, kakakku itu tetap saja bersikukuh untuk pergi. Dia berkata kalau belum siap untuk menikah. Calon suami kakakku, Mas Bayu, merasa sangat stres sekali. "Ya sudah, kalau kamu lebih memilih karirmu daripada aku, pergi sana," ucap Mas Bayu dengan penuh emosi. Aku tahu pasti dia sangat kecewa. "Gimana ini? Bisa malu ibu kalau kalian gak jadi menikah," ucap ibunya Mas Bayu. Aku hanya bisa diam di sana karena aku tidak tahu harus melakukan apa. Kemudian, tanpa menghiraukan kami lagi, Kak Juliana pergi. "Sudah, biarkan saja wanita itu pergi," kecewa ibu sama dia. "Kamu nikah aja sama Juliani, Bayu," ucap ibunya Mas Bayu. "Tapi bu, gak mungkin. Aku gak mencintainya," ucap Mas Bayu pada ibunya. "Tapi Bayu, ibu gak mau malu di depan semua keluarga kita. Tolonglah, tolong," ucap ibu Mas Bayu memohon. Aku tidak berani untuk menolak, karena aku juga kasihan melihat ibunya Mas Bayu. Pasti dia sangat malu sekali kalau sampai pernikahan ini batal, karena semuanya sudah siap. Hingga akhirnya, aku dan Mas Bayu memutuskan untuk menikah. Kami benar-benar terpaksa. Semua ini kami lakukan hanya untuk menghilangkan rasa malu keluarga. Malam pertama kami pun bukan yang kami harapkan. Kami hanya saling diam. Bahkan sangat canggung sekali. Aku dan Mas Bayu membuat perjanjian berdua. "Juliani, kamu tenang saja. Aku tidak akan menyentuhmu, karena aku tidak mencintaimu. Kita sepakati saja bersama. Kita hanya akan menikah pura-pura ini selama 6 bulan. Setelah itu, kita cerai. Aku tidak bisa melupakan kakakmu. Jadi rasanya sulit untuk mencintaimu. Kamu kan sama, gak mungkin kan mencintaiku?" tanya Mas Bayu padaku. Aku tidak bisa menjawab, aku hanya terdiam. Jujur, bukan pernikahan seperti ini yang aku harapkan. Aku malah terjebak dalam situasi yang sulit. Hingga tidak terasa, 6 bulan berlalu. Hari ini, saatnya kami memutuskan untuk berpisah. Namun tak mengapa, rasa di hatiku sangat takut sekali jika kami akan bercerai. Padahal selama ini, sekamar pun tak pernah. Namun, sebagai istri, aku melaksanakan tugasku, melayani suami, seperti menyiapkan pakaiannya, membuatkan ia minuman dan makanan. Semua itu kulakukan, kecuali satu, melayaninya di ranjang.
aku dan Mas Bayu tidak pernah melakukan hal itu. Aku dan Mas Bayu sudah sepakat agar kami menjaga yang satu itu. Kalau urusan nafkah lahir, Mas Bayu pun selalu memenuhinya. Dia memberikan nafkah yang layak untukku. Dari situlah aku mulai mencintai Mas Bayu. Meskipun aku tahu seharusnya ini tidak kulakukan. Namun seiring berjalannya waktu dan kami selalu bersama meskipun tidak sekamar, cinta itu tumbuh begitu saja. Hingga tiba malam ini, Mas Bayu akan menolakku. Itu pasti, karena aku tahu dia sangat mencintai Kak Juliana. Juliani, malam ini adalah malam penentuan pernikahan kita. Aku ingin jujur sama kamu. Kalau sebenarnya aku mencintaimu. Aku sudah mencintaimu, Juliani. Aku sudah jatuh cinta padamu sejak pertama kali kamu membuatkan kopi untukku. Sebab aku merasa kopi itu penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Dari situlah aku mulai mencintaimu. Maafkan aku. Tapi aku sadar, jika kamu ingin tetap bercerai, aku tidak masalah. Aku akan mengabulkannya. Sebab aku juga tidak memaksamu untuk mencintaiku. Ini ada bunga untukmu. Jika kamu ingin melanjutkan pernikahan ini, silahkan ambil bunganya. Namun jika tidak, kamu buang saja bunga itu, ucap Mas Bayu sembari memejamkan mata. Aku tidak menyangka, ternyata Mas Bayu juga sudah jatuh cinta padaku. Tidak ada lagi alasan. Aku pun mengambil bunga itu. Ya, itu artinya kami akan melanjutkan pernikahan ini. Dan perjanjian itu sudah dihapuskan. Setelah malam pengungkapan perasaan itu, aku dan Mas Bayu tidaklah seperti 6 bulan sebelumnya. Kami sekarang selayaknya pasangan suami istri yang saling mencintai. Kami tidur sekamar, seranjang juga, dan tentu memberikan hak dan kewajiban sudah pasti kami lakukan. Hingga kebahagiaan itu berlangsung selama 2 bulan. Dan aku malah hari ini sudah telah datang bulan. Aku berharap kalau aku positif hamil, aku sangat menantikan momen ini. Aku segera memeriksakan diri ke dokter, karena aku ingin sekali segera mengetahui hasilnya. Setelah dari dokter, aku benar-benar bahagia karena harapanku dikabulkan. Aku positif hamil dan usia kandunganku sudah 1 bulan. Aku sangat bahagia sekali. Dan aku akan memberi kejutan pada Mas Bayu dan juga ibu mertuaku dengan sesuatu yang spesial. Aku memasak makanan yang enak. Semua itu kusiapkan untuk memberikan kejutan kehamilanku, agar momen ini akan selalu diingat oleh kami. Setelah pulang kerja, aku sudah tidak sabar memberitahu Mas Bayu. Dia yang baru sampai. Aku minta untuk menutup mata sebentar, karena aku ingin memperlihatkan hasil tesku tadi di dokter. Tapi saat mereka masih memejamkan mata, aku melihat sesuatu yang membuatku terkejut. Iya, kakakku, Kak Juliana. Dia kembali lagi ke rumah ini. Aku benar-benar terkejut melihat dia. Aku sangat syok. Kenapa Kak Juliana datang di waktu yang tidak tepat? Ibu mertua dan suamiku pun bersamaan membuka mata. Mereka juga sama-sama terkejut melihat kedatangan Kak Juliana. Ibu mertua membelaku dan memohon pada Mas Bayu agar tidak melirik Kak Juliana lagi, sebab sudah memiliki istri aku, adik dari Kak Juliana. Bayu, kamu kan sudah mencintai Juliani, jadi tidak perlu lagi Juliana hadir di hidupmu. Kamu juga harus ingat, kamu sudah bahagia dengan Juliani. Jangan kecewakan dia, ucap ibu mertuaku pada anaknya itu. Aku merasa terharu, namun aku juga pasrah. Jika memang Mas Bayu masih mencintai Mbak Juliana, maka aku akan mundur. Aku juga belum sempat memberitahu mereka tentang kehamilanku.
Aku mengurungkan niat untuk memberikan kejutan ini. "Sekarang kamu pilih siapa?" tanya ibu mertuaku pada Mas Bayu. Mas Bayu berdiam diri sejenak. Dia memejamkan matanya. Hingga tak lama kemudian Mas Bayu menjawab dengan tegasnya, "Maaf Bu, aku masih mencintai Juliana. Dan aku ingin melanjutkan hubunganku dengan dia. Aku memang mencintai Juliani, tapi aku tidak tahu ini cinta atau hanya rasa sayang. Tapi kalau dengan Juliana, aku benar-benar masih mencintainya. Maafkan aku Juliani," ucap Mas Bayu meminta maaf. Seketika duniaku serasa runtuh. Aku harus menjadi saingan dari kakakku sendiri. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku memang istri sah dari suamiku. Tapi cintanya hanya untuk Mbak Juliana, kakak kandungku sendiri. Sakit sudah pasti. Aku langsung pergi dari rumah suamiku itu. Karena aku tidak mau berlama-lama di sana. Sebab hanya akan sakit hati melihat kemesraan mereka berdua. Di depan mataku, Mas Bayu memegang tangan Mbak Juliana dengan mesranya. Benar-benar sangat menyakitkan. Sakit sekali. Aku tidak menyangka suamiku lebih memilih masa lalunya daripada aku. Kupikir yang ia ungkapkan kemarin adalah sebuah kenyataan dan memang benar-benar dia mencintaiku. Tapi ternyata apa? Suamiku hanya bohong belaka. Mas Bayu benar-benar membuatku kecewa. Aku memutuskan untuk pergi jauh dari kehidupan Mas Bayu. Aku akan melupakannya. Meskipun ibu mertuaku tidak mengizinkanku pergi. Aku pun pergi, membawa anakku yang masih dalam perut ini. Hingga 5 tahun kemudian. Ya, dan tidak pernah menampakkan diri di hadapan suamiku. Sampai sekarang pun, aku belum bercerai dengannya. Aku masih menjadi istrinya. Meskipun kalau secara agama, kami sudah bercerai. Sebab tidak ada nafkah yang diberikan. Aku membesarkan putraku seorang diri. Hingga saat aku sedang berbelanja di pasar bersama dengan putraku, Reza, aku tidak sengaja bertemu dengan ibu mertuaku, ibunya Mas Bayu. Dia sangat terkejut karena melihatku bergandengan dengan seorang anak lelaki. "Ini anak siapa?" tanya ibu mertuaku. Aku tidak bisa menjawab. Aku diam 1000 bahasa. "Jawab Juliani, ini anak siapa? Kenapa mirip sekali dengan Bayu?" ucapnya. Karena ia memang sangat memperhatikan sedari tadi wajah anakku. Memang wajah anakku sangat mirip sekali dengan Mas Bayu. Jadi pasti ibu mertuaku itu ngeh. "Maaf Bu, ini memang anak Mas Bayu. Aku waktu itu hamil. Tapi karena Kak Juliana datang, jadi aku mengurungkan niat untuk memberitahu kalian. Aku gak apa-apa kok Bu. Yang penting Mas Bayu bahagia dengan Mbak Juliana. Aku ikhlas," jawabku, meskipun di hati ini sangat sakit sekali. "Kenapa kamu gak kasih tahu ibu, Nak? Ini cucu ibu. Kenapa kamu menyembunyikannya?" ucap ibu mertuaku dengan sedih. Aku merasa bersalah. Namun, inilah jalan yang aku pilih. Aku memilih untuk mundur saja, daripada harus menjadi orang ketiga di antara Kak Juliana dan Mas Bayu, karena mereka memang saling mencintai. "Juliani, kamu tahu tidak bagaimana Bayu sekarang? Dia ditinggalkan oleh Juliana. Juliana lagi-lagi mengejar karirnya, yang ingin menjadi artis terkenal. Ibu benar-benar kecewa pada istrinya itu. Kenapa dia lebih memilih karirnya daripada suami sendiri, hingga rumah tangga mereka hancur sebab Juliana tidak mau diatur. Dia mau melakukan semuanya atas keinginannya sendiri. Ibu benar-benar kasihan pada Bayu," ucap ibu mertuaku menjelaskan apa yang terjadi. "Kamu kembali lagi pada Bayu ya Nak, demi anakmu. Kamu jangan egois, kasihan anakmu." "Ya, anakku memang kasihan. Sebab aku hanya mampu memberikan nafkah yang cukup saja baginya, karena gajiku yang tidaklah besar.
Menuntutku harus hemat supaya bisa memiliki tabungan. Reza pun setiap hari selalu menanyakan soal ayahnya. Di usianya yang sekarang dia sudah lebih pintar dan tahu banyak hal. "Mama, ayo, aku mau ketemu papa," ucap Reza dengan polosnya. Aku tidak bisa lagi menahan diri. Aku menangis saat itu juga. Aku merasa terharu dengan ucapan putraku. Ibu mertuaku yang melihat kejadian ini, dia pun semakin meyakinkan bahwa aku harus kembali lagi dengan Mas Bayu demi Reza. Setelah berpikir agak lama, kuputuskan untuk mempertemukan Reza dan juga Mas Bayu. Aku yakin pasti mereka saling mengenali walaupun tidak bertemu. Baru saja Reza melihat papanya pertama kali. Dia tidak canggung memeluk pria itu. Dia terlihat sangat bahagia. Dan Mas Bayu yang menyadari hal itu. Dia langsung ngeh kalau anak laki-laki itu sangat mirip dengannya. Dia pun segera mengingat. "Jangan-jangan ini anakku," ucap Mas Bayu sembari memeluk Reza dengan erat. Ibu mertuaku yang menjawab. Aku hanya bisa diam. "Iya Bayu, itu anakmu. Juliani gak mau kasih tahu kamu, karena dia tidak ingin merusak kebahagiaan kamu dan Juliana. Lihat, sebegitu besarnya pengorbanan Juliani untuk kamu. Kamu harus kembali padanya. Ibu mohon, demi Reza," ucap ibu mertuaku. Aku sekarang tidak berkutik. Rasanya tidak sanggup jika harus melihat seorang ibu memohon seperti itu. Mas Bayu belum menjawab. Dia masih diam. Jujur, meskipun aku masih mencintai Mas Bayu, tapi kalau untuk kembali rasanya tidak. Sebab hatiku terlalu sakit dengan kelakuannya yang dulu. Dia lebih memilih kakakku daripada aku istri sahnya, meskipun kami awalnya tidak mencintai. Tapi di sisi lain, aku melihat ibunya Mas Bayu tidak tega. Aku tak memiliki daya untuk menolak seorang ibu. Hingga akhirnya setelah kami berpikir panjang, aku dan Mas Bayu memutuskan untuk tidak bersama-sama lagi. Ya, meskipun aku masih mencintai Mas Bayu, tapi luka di hatiku jauh lebih besar daripada rasa cinta. Mas Bayu juga sudah hilang rasa cintanya padaku. Dia memilih untuk menunggu Kak Juliana. Walaupun sebenarnya dia pun tidak tahu kapan Kak Juliana kembali. Namun Mas Bayu bertekad untuk setia pada istrinya itu. Aku pun setuju. Dan akhirnya mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Aku dan Mas Bayu sudah resmi bercerai secara negara maupun agama. Kali ini aku benar-benar lega. Dan sedikit demi sedikit, cinta di hatiku sudah mulai hilang untuk Mas Bayu. Sekarang aku hanya fokus ke Reza. Aku juga membebaskan Mas Bayu untuk bertemu dengan anaknya kapan saja. Aku tidak pernah membatasi hal itu. Karena aku tahu, Reza sedari kecil tidak mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Jadi sekaranglah, dia harus bisa mendapatkan semuanya meskipun kami tidak bisa bersama-sama lagi. Untuk saat ini aku masih fokus pada Reza. Belum ada kepikiran untuk menikah lagi. Yang jelas, aku hanya ingin membahagiakan Reza, putraku satu-satunya. Kalau nanti ada lelaki yang serius dan menyayangi aku dan juga Reza, maka aku akan menerimanya dengan senang hati. Namun untuk saat ini, aku masih fokus pada Reza.